Oke guys, welcome channel to my back ya. Ini dia langsung aja ke PMPL season 3 minggu pertama hari ketiga di match ketiga. Ya, kita lanjut ke match ketiga ya. Oke, udah mulai di-record. Dan yang diuntungkan cuma Kita dan yang ada di arah di hari pertama match kedua kita lompatin, di hari kedua match kedua kita juga lompatin, di match ketiga kita fair. Match kedua juga kita lompatin. Oke. Kita langsung ke match ketiga di hari ketiga. Oke ya. Nah, ini dia. Sudah banyak yang turun. Dewa United lah yang akan langsung masuk atau menuju ke drop zone Sosnovka. Oke, dan sebelum kita lebih seru lagi untuk melihat pertandingan yang ada di match ketiga kali ini, gue ingatkan lagi buat teman-teman yang lagi nonton, mau itu di WTV, Nimo, YouTube, Facebook, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya sebagai tanda pembuktian kalau kita ini komunitas paling kompak. Jangan lupa kalian like video ini biar kita kompak. Mantap. Dan selalu tembus apanya? Angka yang diinginkan. Berapa tuh? 150 Kemarin itu juta lah ya? 85.000 likes itu nyampe. Terus 50.000 likes plus. Ya intinya kita selalu mendapatkan 50.000 likes plus lah. Kalau gue sekarang pengen 150 juta likes. 150 juta likes. Iya. Wow. Kan mimpinya setinggi langit ya. Bener sih, nggak apa-apa. Dan sepertinya kita nggak bakal ngelihat pertempuran yang berdarah kalau kita ngomongin pertarungan di Pochinki. Biasanya kan DU dan juga 69 bertemu, tapi tadi seperti yang udah dibahas sama Dona bahwa DU itu turun di arah SMB. Ya, SMB ya, karena sekali lagi nggak ada Aerowolf yang bermain di kesempatan kali ini. Jadi SMB kosong dan bisa dimanfaatkan oleh DU. Dan juga itu terjadi di Sanhok tadi juga pas. Dimana kan biasanya kan Painan DU 69 juga gitu kan di Painan. Dah tadi di Sanhok tadi kita tidak melihat early fight yang biasanya terlihat di hari pertama dan hari kedua tadi. Karena tadi kalau misalnya gue bisa quote Sanskoi sedikit ya. Mereka ini posisinya masih di ujung tanduk pas posisi poin untuk bisa menuju ke Super Weekend. Betul, buat tim 69 apalagi ya, karena mereka masih terpuruk di barisan bawah, di 4 terbawah. Jadi mereka harus memastikan diri mereka berhasil lolos untuk masuk ke babak Super Weekend. Melewatkan satu kali Super Weekend itu rugi banget, karena 6 match per hari berarti 12 match ya. 12. Ngelewatin 12 match itu pasti bakal lebih try hard dibandingkan tim-tim lain, apalagi kalau kita udah melewatkan satu kali Super Weekend. Iya, apalagi Super Weekend itu cuma ada 3 kali. Cuma 3 kali doang? 3 kali kesempatan. Kalau kehilangan satu, wah itu udah menurut gue fatal sih. Sangat fatal. Sangat fatal. Makanya harus dimaksimalkan buat tim-tim yang bertanding, mengurangi egonya dulu untuk nggak bertarung di awal-awal ya. Jangan sampai ngerugiin, apalagi yang drop zone-nya dempet-dempetan seperti 69 dan juga DU, terus Morp dan juga BTR. Kalau kita ngomongin di bootcamp untuk map Sanhok-nya, hilangin dulu lah rasa-rasa kayak egois untuk fight dan juga takut dibilang wah ngalah nih inilah. Yang penting ya bodo amat orang mau bilang apa, yang penting tim kita lolos dulu lah. Iya, itu gengsi mempertahankan tanah milik mereka ya. Itu dia, apa daya sebuah gengsi kalau ternyata tidak bisa lolos ke babak grand final. Wah, tak dalam banget pas. Dalam banget. Emang harus begitu sih, agak deep gitu. Calon bapak emang beda. Waduh, kan ibu duluan ya. Gua mau ngebahas game, tapi masih belum ada yang terjadi karena kita masih baru memasuki menit keempat menuju menit kelima. Karena kalau misalnya tadi kita sedikit mengingat dari minimap yang sudah dibesarkan, jadi bukan mini lagi, jadi big map. Betul sekali, mah jokesnya udah mulai kayak ibu-ibuan Dona ya. Makasih loh Dona. Badam. Iya, tolong yang mau ngedit kasih efek bedem gitu ya. Banyak tuh jokes-jokes gue tadi yang badam tes. Nah, balik lagi yuk ngomongin minimap tadi ya. Ayolah kita bahas minimapnya. Circle pertama ini yang dinamakan al dente pas. Perfect circle karena circle-nya benar-benar di tengah. Dan kayak ujung-ujung circle di arah tenggara kalau misalnya tadi gue inget-inget itu benar-benar apa ya, di pinggir bibir pantai banget. Ya itu dia, dan tadi kalau nggak salah circle-nya juga masih masuk di pulau utama dan masih masuk di pulau SMB. Jadi masih agak galau nih antara circle-nya bakal tetap ke pulau utamanya Irenggel atau akan menuju ke area SMB. Kalau menuju ke SMB gue lebih menantikan hal itu karena bakal ada balap-balapan di bagian jembatan-jembatan. Pembegalan juga pasti bakal kita lihat dengan cara setup yang mungkin berbeda dibandingkan season-season sebelumnya. Pastinya ya, dan begitu pula dengan tim-tim yang lainnya yang kayak nggak mau deh rotasi di jalur darat gitu. Mereka memilih rotasi dari jalur laut gitu dengan menggunakan perahu ataupun berenang. Dan itu udah terjadi di hari-hari awal kemarin ya, hari pertama dan hari kedua, di mana kayak ya ada yang working, ada yang berhasil, tapi ada juga beberapa yang kayak
malahan kesulitan. Kalau nggak salah kemarin EVOS ya. Emang ada beberapa tim sih. salah Mungkin ingat. EVOS lagi mendapatkan karmanya. Karena kalau nggak salah gue inget di sebuah turnamen tuh EVOS pernah jadi polisi air. Oh. Di mana dia nyayurin tim-tim yang lagi berenang buat masuk ke daratan, tiba-tiba semuanya ditembakin dan dia EVOS di kala itu tuh bener-bener ngumpulin poin yang cukup banyak hanya dari menyisiri daerah laut yang masih ada tim berenang buat sampai ke daratan. Itu adalah trik-trik kita teman-teman semuanya habis ini. Dan yap, itu dia pertarungan antara tim Geek Fam dan juga Dewa United yang nampaknya tim Geek bakalan sedikit demi sedikit narik ulur atau narik mundur ya dari engagement yang terjadi. Dan mereka walaupun misalnya nanti tim Geek nggak mundur, mereka tuh bakalan menjaga di situ aja gitu. Pun begitu juga dengan Dewa United. Betul, tapi kayaknya bakal seru banget karena masih persis ke arah tim Red Aliens, di mana kali ini Joyce berhasil ditumbangkan sebelum touchdown ke arah rumah roti yang ditempati oleh seorang Liquid. Nits bakal langsung dilemparkan menuju ke arah tangga, menahan laju push dari arah 69. Hulk masih mengokang granat bakal dilemparkan dan wow, cicilan damage yang begitu besar diberikan menuju ke arah Liquid. 3 orang bakal langsung komit untuk mengepus ke bagian atas. Kali ini Nits sudah mulai dilemparkan kembali menuju ke arah tangga, tapi posisi dari Liquid sudah ketahuan dan berhasil diamankan oleh seorang Hulk. Liquid langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Liquid menjadi orang pertama yang pulang ke lobby. Hulk pun berhasil mendapatkan first blood, first kill di Erangel kita kali ini. Dan itu bakalan menjadi gak jadi. Gue mau ngomongin. Gue udah bilang, wih komit. Kok gak jadi? Karena dengan menyisakan 3 player dari tim Bigetron Red Alien, pastinya ini bakal menjadi tantangan besar juga ya untuk mereka bisa menghadapi engagement perang yang misalnya terjadi. Nah ini dia mungkin salah satu trik yang bisa untuk dilakukan oleh BTR. Pergi dulu ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman dan juga dilanjutin oleh memberikan pressure ke arah 69. Ya tapi gue ngerti sih kenapa dari 69, BTR dan juga DU tadi yang papasan sama Geek Fam itu mereka gak terlalu komit untuk fight. Karena dari DU, terus DU oke lah posisi mereka cukup enak untuk di placement saat ini. Tapi untuk Geek Fam dan juga 69 posisi mereka ini masih terjebak di papan bawah dan masih cukup besar kemungkinannya mereka nggak lolos ke Super Weekend yang pertama. Makanya mereka lebih milih buat ngindarin fight-nya dan tentunya lebih memilih jalur yang aman. Sama halnya seperti BTR. BTR memang mendapatkan poin tapi posisi mereka masih di papan tengah. Masih ada kemungkinan dibalap sama tim-tim yang ada di bawahnya. Setuju banget. Dan ngomong-ngomong soal poin juga dan papan bawah juga, Geek pun yang salah satu tim yang benar-benar butuh banget poin gitu untuk bisa banyak ya. Iya banyak kan banyak. Itu dia. Banyaknya banget. banyak banget. Nah, itu udahlah kita lanjutin terserah ke kalian caster, terserah. Daripada kita berbelit-belit ngomongin banyak dan Aku juga mau nonton gameplaynya aja. Masih Dari membelah tadi ngomong 2 pulau antara SMB dan juga pulau utama dari Erangel ini. Namun kalau misalnya kita lihat DU pun juga sudah meninggalkan SMB. DU-nya udah transit duluan ya. Dia looting di SMB tuh nggak terlalu lama, dia langsung ngambil jembatan sebelah kiri. Jembatan sebelah kanannya kosong karena BTR nggak rotasi lewat kanan dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh tim 21 Aku udah mulai keringatan ya. Transit dari jembatan. Poin masih berada di bibir zona dan ada beberapa tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim yang masih terjebak di bagian luar zona untuk masuk ke bagian dalam untuk circle yang kedua. Beberapa transit point juga sudah ditempati oleh beberapa tim juga seperti yang dilakukan oleh tim RRQ. Mereka bergerak pelanan pasti, sudah keluar dari arah school dan juga arah apartemen. Kali ini mereka bakal kembali menuju dan mengambil center circle-nya. Bergerak pelan-pelan, yang penting aman. Jangan sampai kepotong rotasinya oleh tim lain. Tapi kalau kita perhatikan di arah minimapnya ini, yang masih kebuka. Medium map lah ya, karena nggak mini-mini banget gitu. Ada beberapa papasan yang terjadi, tapi lagi-lagi belum ada fight yang komit dilakukan oleh tim-tim yang berpapasan ketika rotasi. Selain papasan juga kalau misalnya kita lihat jalur rotasi yang diambil oleh 21 dan juga Boom ini mirip-mirip ya, mereka muter dari arah jembatan kanan SMB, mereka masuk menuju dari selatan. Betul. Kita dari selatan menuju ke dalam circle. Sementara itu kita bakal langsung aja melihat pertarungan yang terjadi antara 69 dan juga Bigetron Red Alien. BTR masih bertemu dengan 69, namun di sisi yang lain juga ada Aura yang melakukan rotasi yang tergap oleh SG. Betul, hampir aja tadi satu pemain Aura dikenok waktu lagi rotasi langsung touchdown begitu aja, tapi tempatnya bakal ditinggalkan sama seorang Jersey. Jersey ternyata masih penasaran untuk mendapatkan satu pemain dari Aura. Ada Jaxi tadi yang sudah mulai menerima beberapa hit dari pemain-pemainnya SG. Bakal ada follow up juga dari seorang Jaden dan Jersey berada di barisan paling depan. Gue gak ngerti kenapa dia malah turun dan tidak mementingkan rotasinya karena jarak mereka 500 meter untuk masuk ke dalam zona. Jaxi sedang dalam posisi healing dan ada yang ngeflank ternyata satu pemain dari tim Aura. Jersey
akan langsung melanjutkan rotasinya kali ini. Iya pun begitu juga dengan tim Aura ya nampaknya karena sudah ditinggalkan oleh tim Skylight Gaming. Ini menjadi momentum juga untuk mereka, kesempatan untuk mereka mungkin memberikan pressure terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam zona yang jaraknya hampir 500 meter. Betul, kurang lebih 500 meter lah untuk masuk ke zona yang ketiga. Yap. Dan gue yakin jaraknya bakal bertambah karena diameter Muter. circle 2 dan circle 3 itu bouncingnya sungguh drastis dari ukuran zonanya Diameter. aja. Betul. Diameter dari zonanya ya drastis dan juga dramatis karena paling Wow, besar. betul. Wow, paling besar, paling kecil maksudnya kali Don ya. Dari Dari besar ke kecil. paling besar berkurangnya maksudnya. Oh iya. Zonanya Oke. Wanita berkurang. selalu benar guys ya. Kalau wanita salah kembali ke pasal 1. Oke. Terima kasih loh Don. Oke, dan kita Sama-sama. bakal membalas lagi lah. Balik Memba- lagi ke arah gamenya, membahas gamenya kembali di mana Bonafide juga sudah mulai meninggalkan rumah ini. Wow, apa komentar Soalnya gue yang terjadi? kuning-kuning kan. Betul, Sama-sama kuning-kuning. Tapi kayaknya dari Bonafide mereka bakal komit. Tetanggaan bersebelah dengan seorang Zuxi. Wow, terpisah dengan satu smoke, namun masih bisa dilihat oleh seorang Zuxi. Ternyata satu orang di take down dan cukup dekat juga dengan Boom Esports. Kali ini posisinya Zuxi. Tersisa seorang diri untuk player aktif yang masih bisa bangkit dari Red Alliance kali ini. Tapi Nux masih berada di barisan tengah, sementara pergerakan dari Bonafide terpotong karena ada Boom yang bisa mengganggu formasi mereka saat ini. Nox sudah mulai kelihatan, Nets bakal dilemparkan, ada di depan Nox yang persis dia bakal berpindah dan langsung boom, hilang ke arah lobby. Somehow Zuxi berhasil membalikan keadaan dari atas tim Bonafide, namun kali ini tim Bigetron Red Alien bakalan harus waspada karena Boom sekarang sudah siap banget granatnya, benar-benar bakalan langsung aja dilemparkan oleh dua Tachibana kita yang bersisa dan my that's God. it. Bom dari Ikyar benar-benar bisa meluluh lantahkan dua player terakhir dari tim Bigetron Oke. Red Alien. Betul, Tachibana tidak mendapatkan tempat untuk bersembunyi. Makin seru bahkan ya. dihajar oleh dua tim secara bersamaan tadi, membuat mereka tidak bisa bertahan lama-lama lagi. So, kita bakal fokuskan ke arah tim-tim yang masih bisa bertahan dengan 9 tim plus 23 orang yang masih bermain. Yap. Sementara ada beberapa tim juga yang masih termakan oleh zona dan Morph sudah mulai menunjukkan taringnya kali ini, sudah mulai kontrolnya ke arah tim Alter Ego Requiem, bakal ditembak tapi sepertinya Boom tadi nggak bisa bertahan lama Yap. setelah mereka meratakan BTR ya. Karena dari tadi itu udah dipantau oleh tim yang lainnya juga kan, karena mereka juga udah masih belum terlalu full untuk siap gitu kan menghadapi war selanjutnya. Dan ini ya teman-teman, 22 menit kita sudah berlalu yang sangat seru ini ya, menyisakan 8 tim yang akan bertarung untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner kita di Erangel. Betul, fight-nya intens banget loh. Gue nggak Intens kerasa banget. kalau ini udah masuk di zona 6 udah 22 menit karena fight-nya tuh silih berganti. Satu kelar ke tempat lain, kelar ke tempat lain lagi, dan itu terus-terusan terjadi dari circle 2 sampai detik ini, sampai circle ke-6 ini. Betul banget. Dan lihat seorang Requiem juga harus mendapatkan damage dari seorang Summer yang sekarang harus menuju ke dalam circle bersama dengan teman-temannya. Mereka harus waspada banget karena sekali lagi ini ladang yang terbuka. Betul, ini ladang yang terbuka banget. Beberapa tim memang sudah masuk dalam zona, bahkan ada yang cukup percaya diri untuk langsung tabrak ke arah tengah, tapi ternyata Requiem punya angle ke arah Takanome, headshot langsung begitu saja menuju ke arah Takanome, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Dan Voin juga berhasil mendapatkan J-Max, satu pemain dari tim Skylights Gaming. Oke, pertempuran pun masih berlanjut di sana sini ya, di segala sisi. SG dengan Void dan juga Dewa Steve? United. Steve harus hati-hati, dia harus tersungkur di tangan Maybe kali ini. Kang Report pun bakalan langsung aja melihat ke arah yang lainnya, yaitu ke arah Slayer dari tim SG. Mereka atau tim nomor 69, tim 69 yang gak pakai Betul. nomor, masih menyisakan 3 player aktifnya untuk sejauh ini. Betul, dan mereka sudah mendapatkan 7 kill Don. Ini Yap. mereka bakal ke-boosting banget mentalnya, apalagi mereka masih ada di barisan yang sangat-sangat berbahaya kalau kita ngomongin leaderboardnya. Ada satu supply juga yang bakal turun, tapi di arah sebelah kiri dari 21 juga masih melakukan lock ke tim yang ada di sekitar mereka. Namun 9 masih bertahan kali ini smoke set up dan hanya ada 2 player aktif karena satu diantaranya sudah terkena knockout. Oke, Cisun diam-diam lihat di sebelah sana, di sebelah kiri map kita yang kalian bisa lihat, bisa mendapatkan satu player dari 69 yaitu Joyce tadi yang sudah bleeding out kali ini. Sebagai the last man standing, 21 Cisun. Ini benar-benar bisa memberikan pressure yang cukup berat ke arah 69. Oke, kita bakal lihat Bintang dengan MK14-nya dan juga kamuflasenya dengan menggunakan gilisut mendapatkan satu pemain. Morph hanya menyisakan Hoki yang masih bisa bersembunyi di balik satu jerami dan ada satu forting car yang dia gunakan. Hoki pun tertangkap oleh Alter Ego, membuat Morph harus puas di urutan ke-8 kali ini dengan 7 tim yang tersisa.
15 player yang akan masih bertarung dengan tim masing-masingnya. SG dan juga Dewa United pun bertemu. Oke, Dan itu adalah kita lihat pertempuran perjalanan terakhir dari seperti tim apa. Dewa United di posisi Di menit-menit terakhir. Betul banget, dasianya bakal diledakin mungkin karena udah mulai berasap kali itu. Onyx masih bermain di bibir Onyx zona. masih bermain di bibir zona, masih bermain di arah bibir blue zone ya. Sementara ini posisi mereka nge-split menjadi 3-1 di mana Bintang yang ditugaskan untuk mencari posisi tim-tim lain. Alter Ego berada persis di belakang dari Bintang dan Cisun seperti yang dibilang sama Dona. Ini benar-benar memainkan timingnya, dia nggak sembarangan untuk maju dan masuk ke dalam zona. Karena di kanan dia ada Onyx, di kiri dia ada 69. Yang kali ini Raffi juga bakalan masuk ke dalam smoke yang sudah dibuat untuk bisa mencari angle-angle yang lainnya. Dan Cisun pun juga sudah mulai terspot oleh Raffi kali ini ya, yang bakalan langsung aja melemparkan granatnya. Namun kayaknya juga dua langsung, kayaknya yang kedua bakalan kena lagi. Boom! Wow, that's it. 3-point Raffi. shot tuh barusan ya. Iya. Langsung loh 3 point tadi dari lemparannya seorang Raffi. Emang angle view-nya enak banget sih. Dia nge-smoke baginya, terus dia pindah dan dia ngintip-ngintipin dari dalam baginya untuk lihat ke daerah sekitar. Dan Bintang juga berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Alter Ego, namun baru 1 yang berhasil diamankan untuk di-knock. Masih menyisakan di claim. Last man standing dari Alter Ego yang masih bisa berdiri kokoh. Bintang pun akan memberikan informasi yang begitu mendetail ke arah pemain-pemain Onyx yang lainnya. Sementara 69 juga masih bisa bertahan. Ada tembakan juga dari Bintang. Komit dengan menggunakan MK14 ya kali ini. Masih ada spray through the grass kali ini untuk mendapatkan beberapa hit mark ke arah pemain-pemain dari tim Alter Ego. Wah, Onyx ini benar-benar kekuatannya maksimal banget. Udah ada Bintang dengan MK14 ya, Gilly Suite-nya. Mereka masih mempunyai 4 player utuh juga yang bisa untuk menuntaskan perjalanan dari para lawan-lawannya. Namun kita bakalan melihat Kang Report harus menyudahi perjalanan dari tim 69 kali ini di tangan SG yang sedari tadi mereka sudah bertemu satu sama lain. Lama banget fight yang terjadi antara mereka berdua. Betul, padahal udah berpapasan ya, cuma ketemuannya baru sekarang dan ternyata Alter Ego nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena termakan oleh Blue Zone. Kali ini kita bakal melihat pergerakan-pergerakan berikutnya dengan 3 tim yang tersisa. Kali ini masih bersembunyi di balik 1 jerami untuk posisi seorang Raffi dan masih mengintip-ngintip ke bagian depan apakah ada target yang bisa diamankan lagi dan menambah poin bagi tim Onyx. 10 poin kill untuk Onyx Esports di menit yang ke-26. Wah, ini Onyx benar-benar menggila. Dengan terjadi apa antara SG dan juga Void kali ini hanya menyisakan beberapa player aja yang bakalan langsung aja dihadapi oleh mereka semuanya. The last man standing dari tim SG yaitu Pinky. Betul, dan maybe udah gak punya ad kit lagi kali ini. Pinky bakal nge-spot posisi Onyx harusnya. Dan Chal akan dibiarkan untuk bleeding out karena dia udah gak bisa di cover lagi, udah gak bisa diselamatkan lagi. Itu bener-bener ladang yang terbuka untuk maybe last man standing dari Void. Sementara Pinky juga masih bersembunyi tapi bakal di spot oleh 2 pemain Onyx, bakal langsung digunting kanan dan kiri. Tapi dia gak sadar, dia gak ngecek arah belakang. Ini bakal berbahaya banget, bakal langsung di-post, bahkan dilindas begitu saja. Maybe dipulangkan dengan sangat tragis oleh Onyx. Last man standing kali ini Pinky yang bakal dicari oleh landak kuning. Onyx langsung mendapatkan poin kill tambahan 13 poin kill dan winner chicken dinner untuk Onyx kali ini. Winner chicken dinner untuk tim Akhirnya Onyx mendapatkan ketiga WWCD-nya di kawan-kawan di match ketiga Wah, ini. Bintang mukanya. Bintang mukanya bahagia banget Bahagia ya. banget, pas banget gitu dengan perolehan. Oke ya, selamat kepada tim Onyx telah mendapatkan WWCD winner chicken dinner di match ketiga hari ketiga. Oke, sekian aja video kita di match ketiga ini. Kita bakal next ke match keempat atau kelima. Pokoknya kita kalian tunggu aja lah, kalian tonton aja kan gitu. See you di next video.